Halo semuanya, kalian pernah nggak sih lagi asyik scroll TikTok, santai-santai gitu, tiba-tiba muncul konten yang bikin kalian ngerasa, wah hidup gue harus kayak gini nih. Mungkin itu konten couple goals, liburan, atau staycation estetik, outfit kekinian, atau tren gadget terbaru. Lucunya, kadang yang awalnya cuma lihat-lihat doang, bisa berubah jadi gue juga harus punya. Nah, standar-standar kayak gini tuh seru buat diikutin. Tapi tanpa sadar juga bisa menggeser cara kita mengatur keuangan. Di episode kali ini, kita bakal bahas gimana sih standar TikTok ini berpengaruh ke dompet kita. Baiknya ada, buruknya juga ada. Plus, kita akan kasih tips biar kita bisa tetap menikmati tren tanpa jadi korban finansial. Kalau ngomongin standar TikTok, sebenarnya ada banyak banget macamnya. Tapi di sini kita coba ulas yang bisa ngaruh ke keuangan aja. Setidaknya ada 5 kategori standar yang perlu kita bahas. Sejak menjamurnya konten pasangan romantis di TikTok, selera anak-anak muda soal hubungan jadi ikut naik. Bukan cuma soal chemistry atau kecocokan, tapi juga kemasan hubungannya. Mulai dari hadiah ulang tahun yang harus branded atau mahal, dinner di rooftop restoran mewah, sampai stay di hotel bintang 5. Nggak salah sih kalau budgetnya ada, tapi kalau semua itu jadi syarat biar hubungan dianggap goals, efeknya bisa berasa banget di dompet. Apalagi kalau sampai ada standar resepsi pernikahan harus estetik, bahkan megah, biar viral, padahal cicilan rumah aja belum lunas. Pergaulan zaman sekarang makin beragam, tapi di TikTok sering muncul gambaran circle level atas, nongkrong di tempat hits, outfit matching, sampai liburan bareng ke destinasi mahal. Seru sih, tapi kalau ikut semua ritme itu, kantong bisa cepat kering. Belum lagi tren ikut event besar atau konser yang jadi ajang FOMO. Kadang kita lupa, tiket itu cuma satu bagian dari biaya. Ada transportasi, makan, sampai merchandise yang bikin totalnya lumayan. Gaya hidup santai tapi estetik juga jadi tren. Dekor kamar, meja kerja lucu, lilin aroma, atau barang-barang kecil yang menambah estetika memang bikin mood bagus. Tapi kalau tiap minggu ada belanjaan baru, dompet juga bisa ngos-ngosan. Apalagi buat kita yang penghasilannya masih pas-pasan. Pendidikan dan karir punya standarnya sendiri di TikTok. Masuk kampus ternama atau kerja di perusahaan bergengsi sering dianggap prestisius, bahkan jadi kebanggaan keluarga. Banyak yang rela ikut kursus mahal, ambil sertifikasi, atau pindah kota demi mengejar peluang itu. Sisi positifnya, ini bisa jadi motivasi untuk berkembang. Tapi, kalau sampai bikin tekanan berlebihan atau menguras tabungan tanpa perhitungan matang, efeknya bisa berat buat keuangan. TikTok itu visual banget. Jadi penampilan high maintenance sekarang nggak cuma soal rapi, tapi juga lengkap dari skincare sampai outfit branded. Bagi sebagian orang, ini bikin percaya diri dan profesional. Tapi kalau semua item harus kelas atas, budget bulanan buat penampilan bakal besar. Tren OOTD atau outfit estetik sering bikin kita beli baju baru yang jarang dipakai lagi. Kalau terlalu sering, ini bisa jadi kebocoran uang yang nggak terasa. Sebenarnya, efek standar TikTok ke keuangan nggak selalu buruk. Buat sebagian orang, ini justru bisa jadi pemicu positif asal disikapi dengan kepala dingin. Pertama, ada motivasi untuk upgrade diri. Misalnya, gara-gara lihat konten soal skill baru atau usaha kecil-kecilan, kita jadi kepikiran, aku juga bisa nih. Akhirnya, kita ikut kursus, belajar bisnis online, atau nabung buat beli peralatan kerja yang proper. Kedua, kesadaran soal penampilan. Penampilan rapi dan terawat itu penting, apalagi kalau kerja ketemu banyak orang. Konten TikTok bisa bikin kita pengen tampil lebih proper yang berdampak positif ke pekerjaan atau bisnis. Ketiga, networking dan exposure.
Nongkrong atau ikut event viral bisa jadi kesempatan ketemu orang baru yang nyambung sama tujuan kita, seperti peluang kerja atau kolaborasi. Terakhir, inovasi dan kreativitas. Banyak yang terinspirasi bikin konten, jualan, atau buka jasa gara-gara tren TikTok. Dari ikut-ikutan challenge bisa jadi penghasilan tambahan kalau konsisten. Tapi, masalah muncul kalau kita ikut tren tanpa kontrol. Pertama, overspending dan utang konsumtif. Demi kelihatan update, banyak yang rela gesek kartu kredit atau ambil cicilan untuk barang yang nggak urgen. Kedua, pressure dan insecure. Scroll TikTok, lihat orang lain tampil perfect, bikin kita bandingin diri sendiri. Akhirnya, belanja impulsif buat nyamain standar yang mungkin cuma editan. Ketiga, prioritas keuangan berantakan. Dana darurat, tabungan, atau cicilan penting bisa keteteran karena uang habis buat gaya hidup. Terakhir, FOMO alias fear of missing out. Takut ketinggalan tren bikin kita terus keluar duit padahal banyak tren cuma musiman. Siklus kerja belanja juga bahaya. Kerja keras bukannya buat masa depan, tapi buat gaya hidup sementara yang bikin capek badan, pikiran, dan dompet. Buat masyarakat kelas menengah atau bawah yang jumlahnya mayoritas di Indonesia, dampak negatif ini bisa lebih berat. Ruang gerak keuangan udah terbatas, jadi kalau ada kebocoran dana karena ikut standar TikTok, efeknya bisa langsung ke kebutuhan pokok atau tabungan masa depan. Lalu, apa yang bisa kita lakuin biar standar TikTok nggak jadi jebakan finansial? Ini beberapa tips. 1. Punya tujuan finansial pribadi. Punya jangkar yang kuat, kayak target 1-3 tahun ke depan. Lunasin cicilan, punya dana darurat 6 bulan pengeluaran, atau nabung buat modal usaha. Pas scroll TikTok dan lihat tren hype, tanya diri sendiri, ini sejalan nggak sama target gue? Jadi, bukan menahan diri, tapi milih mana yang bikin kita dekat ke tujuan. 2. Budget hiburan maksimal 20%. Hiburan penting dan ikut tren sesekali nggak salah. Bikin batasan, misalnya maksimal 20% penghasilan buat hiburan. Kita masih bisa nongkrong di cafe hits atau nabung buat konser, tapi nggak ngorbankan uang makan, listrik, atau tabungan. Dengan batas ini, keputusan belanja jadi gampang. Budget gue masih ada nggak? 2. Pisahkan menonton dan ikut tren. Nggak semua yang estetik wajib dimiliki. Kadang cukup dinikmati sebagai inspirasi. Misalnya, lihat konten liburan ke luar negeri. Ambil referensi itinerary buat nanti pas budget siap. Atau adaptasi style outfit keren dengan barang yang udah ada di lemari. Dapat manfaat tanpa keluar uang. 4. Prinsip tahan dan tunggu. Pernah nggak pengen beli sesuatu gara-gara review di TikTok, tapi besoknya udah biasa aja? Tahan dan tunggu minimal 24 jam. Kasih waktu buat mikir, ini butuh atau cuma ke-trigger. Kalau masih kepikiran dan masuk budget, silahkan. Kalau nggak, dompet terselamatkan dari pembelian impulsif. 5. Cari alternatif low budget. Yang kita mau sering bisa didapat dengan harga lebih murah. Misalnya, outfit estetik bisa diduplikasi dari thrift shop. Atau nongkrong di tempat vibe-nya mirip kafe viral, tapi harga nggak bikin kaget. Bahkan liburan punya hidden gem lokal yang nggak kalah keren dari destinasi TikTok. 6. Belajar dari balik layar. Banyak konten wah di TikTok itu hasil sponsor, endorsement, atau editan rapi. Orang yang posting mungkin gak keluar uang sebanyak yang kita kira, atau malah dibayar. Sadari ini biar kita santai dan gak buru-buru ngerasa harus ikut. 7. Ikut tren yang menguntungkan. Lihat tren sebagai peluang. Misalnya, hype tempat makan baru, bikin konten review jujur buat narik followers, atau pakai barang yang ada buat bikin konten mix and match hemat. Tren bisa balik modal atau nambah pemasukan kalau kreatif. 8. Ukur dengan rasio bukan gengsi. Gengsi nggak ada habisnya, bikin dompet nggak bisa bernafas. Punya patokan angka, misalnya pengeluaran gaya hidup maksimal 30% dari penghasilan. Pas mau FOMO ikut tren, tanya, rasioku masih aman nggak? Belanja berdasarkan angka, bukan takut ketinggalan.
Intinya, ikut tren itu sah-sah aja, asal kita yang pegang kendali, bukan dompet yang dikendalikan tren. Standar TikTok boleh lewat, tapi keuangan harus stay di jalurnya. Setuju nggak kalian? Kalau punya tips lain, tulis di kolom komentar ya. Sekian untuk episode kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.